Liga-liga bergengsi kembali bergulir. IPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, serta Ligue 1 akan start kembali di bulan Desember serta Januari ini. Jangan lewatkan jadwal-jadwal seru semua liga ini dalam satu aplikasi, OneFootball. Kalian juga bisa dapatkan update klasemen serta berita di dalamnya. Juga ada update timnas Indonesia di AFF serta Liga 1. So, download OneFootball sekarang juga. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga kedua Indonesia di grup A AFF melawan Brunei Darussalam. Menghadapi Brunei yang selalu kalah dan menjadi lumbung gol di dua laga awal, Indonesia berhasil meraih poin penuh dengan skor yang sangat telak, 7 gol tanpa balas. Timnas yang unggul secara kualitas tampil mendominasi dengan 71,3% penguasaan bola dan total 26 tembakan ke gawang Brunei. Lini depan yang sebelumnya jadi sorotan, kini mampu mendulang gol. Nah, kita akan analisis laga ini sebelum lawan berat nanti, Thailand. Let's go, kita bahas sama-sama. Yang menarik di laga ini, Sintayong melakukan rotasi di starting line-up-nya. 8 dari 11 pemain yang menjadi starter di laga pertama kali ini di bangku cadangkan. Hanya Nadeo, Asnawi, dan Egy yang kembali menjadi starter. Rotasi besar-besaran ini dilakukan mengingat ketatnya jadwal di fase grup. Dan lawan yang dihadapi selanjutnya cukup berat, yaitu Thailand. Recovery adalah kunci. Di lini pertahanan, Hansamu diduetkan dengan Rizky Ridho. Edo mengisi pos fullback kiri menggantikan Arhan. Di lini tengah, Irianto dan Abimanyu sebagai double pivot. Dan Sadil Egy di kedua sisi sayap. Di atas kertas, Sintayong menerapkan formasi 4-2-3-1. Namun pada penerapannya formasi ini bisa berubah menjadi 4-4-2 dengan Dendi Sulistiawan sebagai ujung tombak bersama Spasojevic. Sementara itu pelatih Brunei Mario Rivera menerapkan formasi 4-4-2. Menghadapi Brunei yang bermain reaktif, Indonesia mengawali proses bangun serangan dengan 2 center back dan 1 gelandang, yaitu Irianto. Di fase awal ini, Indonesia menang jumlah dengan 2 pemain di lini pertama Brunei. Dengan ini, timnas gak terlalu kesulitan untuk mengalirkan bola dari belakang. Di tengah, Abimanyu berperan sebagai progresor. Namun saat dirinya di marking, Sadil yang kerap berada di area half space akan turun sebagai opsi progresi. Selain itu, progresi juga bisa melalui Edo di sisi sayap. Saat menerima umpan progresi, dengan keunggulan kualitatif atau kualitas yang dimilikinya, baik Edo maupun Sadil bisa dengan mudah balik badan dan mengeliminasi lini kedua Brunei. Sedangkan di lini depan, Indonesia memiliki 2 ujung tombak, Dendi dan Spaso, yang kerap bergantian dalam mengekspos ruang antar lini Brunei. Sintayong menginstruksikan Spaso untuk lebih sering bergerak. Jika Dendi yang turun ke ruang antar lini, maka Spaso akan menjaga kedalaman dengan mengikat backline Brunei agar nggak bisa step up. Hal ini juga berlaku sebaliknya. 2 striker Indonesia ini juga memiliki peran yang berbeda. Dendi bisa bergerak lebih roaming ke kanan dan ke kiri. Ia kerap bergerak melebar untuk mengekspos ruang di antara fullback dan center back Brunei. Sedangkan Spaso yang lebih sering berada di tengah, ia kerap berperan sebagai pemantul saat Indonesia melakukan link up. Hal ini yang terlihat di gol pertama Indonesia. Berawal dari situasi throw-in yang dilakukan dengan cepat oleh Edo, pertahanan Brunei yang belum reshape terekspos oleh run in behind atau lari ke belakang lini yang dilakukan oleh Dendi. Spaso yang mendapatkan bola dari Dendi langsung meneruskan ke Abimanyu yang muncul dari lini kedua, mengekspos ruang di depan pertahanan Brunei. Dari area itu, pemain Persija ini melepaskan tembakan kaki kiri yang berhasil membuka keran gol timnas pada laga ini. Sama seperti di match pertama, di laga ini Indonesia juga masih mengandalkan serangan dari sisi sayap. 6 gol selanjutnya yang dicetak oleh Indonesia semuanya berawal dari sisi sayap. Dengan 2 wingernya, Sadil dan Egy, yang kerap nero atau masuk ke area tengah rapat dengan 2 striker, membuat ruang di sisi sayap terbuka karena 2 fullback Brunei juga akan lebih rapat untuk mengcover 2 winger Indonesia tersebut.
Ruang terbuka di sisi sayap ini bisa diisi oleh dua fullback Indonesia yang kerap melakukan overlap. Berbeda dengan di laga pertama di mana kelebaran Indonesia beberapa kali nggak tersedia, kali ini opsi kelebaran lebih sering terisi dengan Edo dan Asnawi yang lebih sering bergerak naik. Terlihat di gol kedua, saat Egy melakukan cut inside dan berhasil menarik bek kanan dan gelandang terluar Brunei, Asnawi langsung muncul mengisi ruang di sisi sayap dan melepaskan crossing mendatar kepada Sadil di tiang jauh. Tembakan Sadil yang nggak sempurna berhasil disempurnakan oleh Dendi untuk gandakan keunggulan. Dengan kelebaran yang selalu terjaga ini, Indonesia bisa melakukan switch play atau pindah arah serangan ke sisi yang berbeda untuk merenggangkan compactness pertahanan Brunei. Gol ketiga berawal dari switch Irianto ke Edo yang selalu melebar di sisi kiri. Terlihat di situasi ini, Edo memiliki momentum untuk melepaskan crossing karena pemain bertahan Brunei yang cenderung compact di lini tengah. Crossing Edo yang gagal disambut Spaso berhasil disambar oleh Egy yang berada di antara dua bek Brunei. Timnas Indonesia juga mendapatkan beberapa kali situasi transisi positif atau counter attack. Namun, beberapa kali juga gagal karena kesalahan decision making dari pemain-pemain depan Indonesia. Dari situasi transisi positif inilah, Brunei mendapatkan kartu merah di menit ke-38. Umpan diagonal Egy kepada Sadil berhasil menjangkau ruang di belakang garis pertahanan Brunei. Situasi berbahaya ini memaksa pemain Brunei melanggar Sadil yang berujung kartu merah. Di babak kedua, Indonesia berhasil cetak gol yang berawal dari situasi transisi yang sebenarnya eksekusinya kurang rapi. Spaso terlibat di fase awal transisi. Dari area tengah ia memberikan true pass kepada Dendi yang mengekspos area sayap kiri. Serangan ini diubah kembali ke Spaso di tengah. Sempat terjadi kemelut dan kita bisa lihat mudahnya Sadil menemukan bola di kotak penalti, namun digagalkan kiper. Serangan ini dimulai lagi dan diselesaikan dengan apik oleh Spaso melalui crossing mendatar. 3 gol selanjutnya dicetak oleh 3 pemain pengganti. Sananta yang mencetak gol kelima setelah menerima cutback dari Asnawi. Mark mencetak gol ke-6 dengan proses yang hampir sama, yaitu cutback oleh Yakob Sayuri dari sisi sayap. Dan gol terakhir dicatatkan oleh Yakob Sayuri menerima crossing dari Edo. Kemenangan telak ini berguna untuk memperbesar goal difference atau perbedaan gol Indonesia di fase grup. Selain itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Pemain-pemain utama pun bisa recovery jelang pertandingan melawan Thailand. Pun begitu, masih ada beberapa catatan yang bisa diperbaiki menjelang laga versus Thailand. Seperti di laga pertama, di match ini Indonesia terlihat masih bermasalah dengan finishing. Melawan Thailand yang tentunya memiliki defense yang lebih baik, Indonesia harus lebih klinis dalam memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Selain itu, walaupun di laga ini pertahanan Indonesia nggak terlalu banyak mendapatkan ancaman dari Brunei, terlihat beberapa kali timnas melakukan pelanggaran di area-area yang berbahaya, yang membuat Brunei mendapatkan free kick di area yang berpotensi menjadi gol. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Sinteyong. Ia mengatakan apa yang harus diperbaiki adalah ketika mendapat peluang, timnas harus bisa cetak banyak gol atau lebih klinis lagi.